Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kita ketemu lagi di Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Sini yang mau tanya. Oke. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita berjumpa lagi nggih, Pak. Bapak Syarif Subhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Q&A yang keberapa ini, Pak? Ini yang kedua kalinya. Dua kali nggih. Dua Alhamdulillah, kalinya. sejak pertemuan terakhir berapa hari yang lalu nggih? Sudah lumayan lah sebelum Lumayan, waktu Ramadan kemarin. Nggih. Ini kesibukan akhir-akhir ini apa, Pak? Ya karena ini di bulan Ramadan juga situasi masih di lingkungan pesantren ya tentunya penuh dengan ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ngaji. Alhamdulillah. Sudah masih bisa ngaji. Mumpung tasih enom ngoten niku nggih. Masih muda. Nggih. Ya. Sudah siap nggih, Pak? Menjawab pertanyaan dari para follower? Alhamdulillah, insya Allah siap, bisa dimulai nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, untuk sebelum itu ya, sebelum kita melangkah ke tanya jawabnya, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kami himpun di Q&A seperti kesempatan kali ini semuanya diambil dari DM di Instagram @limproduction atau juga di beberapa kolom komentar. Kami membuka pertanyaan untuk para pemirsa yang mungkin punya keresahan atau masalah seputar hukum fikih atau semacamnya, silahkan, insya Allah akan kami jawab. Demikian. Siap Pak? Ya, siap. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, silahkan. Pertanyaan yang pertama dari @Iqbal Aidin. Hukum menyiarkan berita kematian lewat speaker masjid itu apa, Min? Mohon dijawab nggih, Min. Hukum menyiarkan kabar duka lewat speaker masjid ya, bukan lewat koran ya, Pak? Bukan. Ya, pulang ke rumah Bapak itu. Jadi di speaker masjid. Memang sebagian desa itu dalam mengumumkan kematian menggunakan fasilitas yang ada di dalam masjid. Ya, speaker itu maksudnya. Karena mungkin kejadian yang seperti ini yang ditanyakan ini kan sebagaimana yang terjadi di daerah kampung-kampung saya sendiri itu. Mungkin karena kepala desa atau mungkin dari pihak perangkat-perangkat desa itu tidak memiliki fasilitas lain untuk mengumumkan kematian. Bahkan bukan hanya urusan pengumuman kematian ini kalau di daerah saya itu. Termasuk juga itu mengumumkan kayak kerja bakti di masyarakat, terus pengumuman-pengumuman lain yang memang harus diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat biasanya ya memanfaatkan fasilitas speaker masjid. Apalagi momen nyadran itu, apalagi Pak, lah nyadran juga mungkin dan lain sebagainya itu biasanya memang menggunakan fasilitas masjid. Terkait dengan masalah penggunaan model seperti ini, kalau kita kaji terlebih dahulu terkait masalah hukum tanah atau bangunan wakofan. Ini kan kaitannya itu dengan wakaf. Benar. Wakaf. Jadi masjid itu statusnya adalah wakaf. Begitupun fasilitasnya. Begitu juga nanti beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di masjid yang itu memang statusnya hukumnya wakaf, maka penggunaannya itu tidak bisa bebas. Karena yang namanya wakaf untuk masjid maka ya harusnya beberapa kemaslahatan ataupun penggunaan itu kembali maslahatnya harus ke manfaatnya kembali ke masjid. Gitu. Sakleknya seperti itu ya? Iya, secara hukum yang berlaku pada wakaf harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Semisal speaker masjid ya berarti nanti fungsinya untuk adzan semisal ataupun iqomah dan lain sebagainya yang bukan pengajian juga mungkin bukan untuk kemaslahatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya kembali ke masjid sebagaimana mengumumkan kematian atau mungkin pengumuman kerja bakti dan lain sebagainya. Harusnya ini tidak boleh. Memang sebenarnya tidak boleh. Cuman hukum tidak boleh itu
bukan serta-merta kemudian tidak bisa berubah, tidak. Ini ada beberapa perincian. Kalau kita memandang hukum asal ya dalam masalah penggunaan wakaf ya memang seperti itu. Tidak boleh. Tapi kalau memang di daerah tersebut penggunaan speaker masjid itu sudah menjadi adat, iya, kebiasaan dan kebiasaan itu memang iya lumrah, sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu memang sudah terlaku semenjak zaman dahulu atau mungkin atau mungkin juga sudah terlaku semenjak masjid itu dibangun. Lah, untuk kasus-kasus yang seperti ini nanti memiliki hukum yang berbeda. Karena ketika memang itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, ini nanti hukumnya akan menjadi boleh. Karena besar kemungkinan orang yang waktu itu mewakafkan untuk masjid atau mungkin orang-orang yang memiliki tanah wakaf di masjid itu atau bangunannya itu kan sudah mengetahui bahwa nanti wakaf ini akan digunakan bukan hanya fasilitas manfaat masjid, tapi juga fasilitas-fasilitas umum. Lah kalau memang sudah diketahui seperti itu semenjak awal dan juga tidak ada orang-orang yang mengingkari atas penggunaan tersebut, ya maka hukumnya menjadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan yang hukum yang tidak masalah itu ya hanya yang penggunaan-penggunaan yang memang sudah adat. Tapi kalau nanti penggunaan itu merupakan model baru, itu akhirnya hukumnya menjadi tidak boleh. Sehingga antara masjid satu dan masjid lain yang mungkin ada di kampung sebelah, beda kampung, itu nanti bisa berbeda. Semisal gini, di kampung A katakanlah ini memang semenjak dulu speaker yang ada di dalam masjid itu biasa untuk digunakan menyiarkan kabar duka. Sedangkan di masjid yang lain itu sama sekali memang tidak terlaku adat yang seperti itu. Ya berarti untuk pengumuman pengumuman kabar duka di masjid yang terlaku itu tidak apa-apa, sedangkan yang di kampung sebelah yang memang tidak terbiasa seperti itu hukumnya menjadi tidak boleh gitu. Jadi tergantung adatnya gitu gitu. Ya, kalau memang itu sudah menjadi adat, kebiasaan dan sudah memang terlaku semenjak dulu seperti itu, nggak ada orang yang mengingkari juga enggak masalah gitu. Tapi kalau itu menjadi suatu hal yang baru, tiba-tiba ini kok nyanyi, konser ataupun ya mungkin ya? mengumumkan kematian lah, tapi memang nggak terlaku ya. Hidupnya masjid buat koplo gitu. Itu tidak boleh juga. Tidak boleh. Ya kurang lebih terkait masalah penggunaan speaker masjid seperti itu. Ya berarti bisa disimpulkan secara hukum asal itu memang tidak boleh. Ya. Tapi secara praktek kalau memang sudah adatnya itu akhirnya menjadi boleh. Ya, seperti itu ya jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan kedua. Dari @zumrotul muniroh. Hukum mengirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal tapi non-muslim itu gimana, Min? Hukum mengirim Fatihah untuk orang yang non-muslim. Jadi untuk apa ini kira-kira? Lah ini. Jadi gini sebenarnya itu. Pada dasarnya itu orang yang mengirimkan Fatihah itu kan tentunya sebagai wujud doa. Doa kepada orang yang telah meninggal. Tentunya kan seperti itu. Lah lantas pertanyaannya itulah, kalau orang kafir emang boleh didoakan misal gitu. Ternyata sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab itu, orang kafir ataupun non muslim ya, yang meninggal bukan dalam keadaan iman itu masih diperbolehkan untuk mendoakan kepada orang-orang tersebut yang sudah meninggal. Boleh mendoakannya boleh, asalkan satu, dia tidak mendoakan supaya dimaafkan dosa kemusyrikannya. Dosa kemusyrikan, tidak mendoakan semoga dosa kemusyrikannya itu dimaafkan. Nah itu tidak boleh kalau kekufurannya tidak bisa karena itu sudah menjadi nas, ada dalil qot'i bahwa
dosa musyrik itu tidak bisa diampuni. Sehingga kita berdoa untuk diampuni dosa musyriknya itu kan tidak boleh. Ini terkait dengan masalah doa. Gambaran doa yang boleh? Doa yang boleh itu berarti doa supaya orang yang meninggal itu diringankan siksanya. Diringankan siksanya itu masih boleh asalkan boleh. tidak menghilangkan atau menghapus dosa atau dosa kufuran. Itu secara kalau total tidak boleh, tapi kalau kita berdoa semoga orang yang telah wafat dalam keadaan tidak iman ini atau non muslim ini diringankan siksanya, itu masih diperbolehkan. Lah yang sehingga kalau kita kembali ke masalah tadi, bagaimana kalau kita mengirimkan Fatihah? Ya akhirnya dilihat itu dia mengirimkan Fatihah itu dalam rangka untuk apa? Kalau memang setelah doa Fatihah semisal terus kemudian dia itu dengan sharih atau dengan jelas menyebutkan supaya diampuni dosa kemusyrikannya, ya itu tidak boleh. Tapi kalau supaya diringankan itu tidak apa-apa, itu hukumnya menjadi boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya saya itu agak aneh ya dengan pertanyaan ini, agak aneh gitu. Mungkin karena beberapa pengalaman saya ini kan menanyakan orang yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan non muslim, tidak beriman, dia itu mau mendoakan, misal mau kirim Fatihah ya, itu menurut saya apresiasi bagus. Ini apresiasi bagus ini yang tanya dari Mas siapa atau Mbak Zumratul Muniroh ini. Ini menurut saya apresiasi bagus. Sudah ada niatan bagus. Karena pengalaman saya ini, saya sedikit menyampaikan pengalaman pribadi terkait dengan ini juga itu. Beberapa tahun yang lalu itu saya berangkat ke Lirboyo ini. Terus kemudian saya itu bertemu dengan seorang yang saya tidak kenal itu siapa. Tapi yang jelas model orangnya itu dia adalah tergolong orang-orang yang tidak suka ziarah kubur. Dia tidak mengakui bahwa kirim Fatihah itu sampai. Bahkan kepada muslim sendiri. Mengatakan, wong kirim Fatihah ini tidak sampai ini. Terus saya tanya, meskipun muslim tidak sampai, meskipun muslim itu tidak bisa sampai katanya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan Mbak Zumratul tadi yang mengatakan sampai berusaha. Ini bagaimana kalau orang kafir saya kirim Fatihah? Di saat yang lain itu ada orang-orang yang bahkan yang muslim saja dia tidak mau mendoakan. Kita tetap menghormati kepercayaannya kan, Kalau terkait ini kok saya nggak mau toleran. Tidak mau kalah. Saya nggak mau toleran karena gini, waktu itu ya, yang menjadi keberatan saya, kenapa lu kok nggak mau toleran sama orang yang tidak mau kirim, tidak sependapat, urusan ini ya maksudnya ya, bukan yang lain. Kok nggak mau toleran ketika dia mengatakan kirim doa kepada orang yang mati itu tidak sampai, saya nggak toleran. Kenapa? Karena saya itu waktu itu saya menyampaikan kepada orangnya gini, itu kan laki-laki ya, sudah agak sepuh. Terus saya tanya gini, Pak, jenengan itu hafal gak dengan ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Saya tanya, hafal enggak Pak? Saya hafal itu Mas. Coba bunyikan Pak. Gitu. Saya tanya gitu. Terus orangnya itu bilang, ya benar-benar diucapkan dan hafal. Terus saya tanya itu, Pak coba dong diterjemahkan artinya apa? Ya waktu itu diterjemahkan cuma agak salah-salah kan gitu. Terus saya ulangi lagi terjemahnya. Gini Pak ya, terjemah di dalam ayat ini kan kurang lebih mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Bahwa Allah dan para malaikatnya mendoakan sholawat kepada Nabi ala Nabi. Ini adalah bentuk contoh percontohan dari Allah dan malaikat untuk mendoakan kepada Nabi Muhammad, untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Begitu Allah dan malaikat itu memberi contoh, kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, bacalah sholawat, shollu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat kepada baginda Nabi dan doalah keselamatan untuk baginda Nabi.
orangnya ketika saya terjemahkan sampai situ belum paham. Maksudnya arahannya apa belum ini? paham ini. Ini apa maksudnya ini? Nanti ditanya. Terus saya tanya memang sengaja, sudah paham atau belum sampai sini Pak? Saya kok tidak paham apa maksudnya sampean itu Mas. Sampean masih belum sadar ya bahwa Nabi Muhammad sekarang sudah wafat. Tadi jenengan diperintahkan oleh ayat Al-Quran untuk oleh Allah langsung diperintahkan kan? Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman loh. Jenengan ini masuk enggak ini orang yang beriman saya kasih pertanyaan itu. Loh, jenengan masuk enggak ini tergolong orang-orang yang beriman enggak Pak ini jenengan? Loh, ya saya beriman loh. Kalau beriman jenengan terkena perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jenengan diperintah untuk mendoakan kepada orang yang mati, Pak. Siapa Nabi Muhammad itu? Sudah meninggal, sudah wafat. Jenengan diperintahkan untuk membacakan doa sholawat kepada baginda Nabi yang jelas baginda Nabi itu sudah wafat. Kecuali jenengan berani mengatakan, oh Nabi Muhammad belum wafat. Jelas sampean salah ini saya itu. Ini nggak sadar itu. Terus saya pertegas lagi gini. Kalau jenengan tadi mengatakan kepada saya, enggak boleh itu, enggak bisa sampai baca doa kepada orang yang wafat. Yo aneh, baginda Nabi orangnya yang maksum. Baginda Nabi itu enggak punya dosa ya kan? Kan bersih dari dosa, enggak punya salah. Baginda Nabi yang enggak punya dosa, yang tidak memiliki kesalahan, didoakan masih bisa sampai. Ini kalau secara akal sehat gitu. Tentunya orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita ini orang-orang yang bukan maksum ini, orang-orang yang mungkin pernah melakukan dosa, punya dosa. Tentunya ini lebih membutuhkan terhadap doa kita yang masih hidup. Loh, di saat mereka lebih membutuhkan doa, kenapa jenengan malah mengatakan, lah bukan hanya sekedar tidak mau, tapi malah mengatakan tidak sampai ini. Mengingkarinya. Ya ini kan ironis sekali panjenengan ini Pak. Coba jenengan bagaimana untuk menyikapi kejadian yang seperti ini, ada perintah Allah yang seperti itu. Panjenengan bagaimana mau menyikapi ketika jenengan mau mengatakan kepada saya, mendoakan kepada orang yang telah wafat tidak sampai. Diam itu nggak bisa jawab. Semenjak saat itu apakah berubah? Orangnya saya tidak kenal. Yang jelas itu kan kejadian beberapa tahun lalu ketika saya mau berangkat ke pesantren. Saya itu duduk di sebelah bis itu, di bis, saya naik bis. Sebelahnya itu ada orang-orang yang menyampaikan ngobrol-ngobrol gitu loh. Terus mengatakan tidak sampai. Begitu saya tanya ternyata juga tidak bisa jawab. Nah ini ya, semoga aja sekarang udah semoga orangnya itu melihat video ini lagi. Semoga gitu. Anda melihat beliau. Melihat video ini teman lagi. Teman duduk di bis itu. Lihat lagi terus semoga sekarang sudah mau untuk membacakan doa-doa kepada orang yang wafat. Minimal kirim Fatihah. Kirim Fatihah, betul. Karena semenjak kejadian itu maka saya tidak mentolerir. Makanya tadi saya katakan, oh ini nggak bisa menurut saya mentolerir. Karena kalau saya mentolerir itu efeknya bahaya. Efeknya bahaya luar biasa itu. Bahaya. Kenapa bahaya? Satu, karena kita sendiri setiap hari itu wajib mendoakan kepada orang yang wafat. Kalau ini wajib, sedangkan kita kan wajib melakukan itu. Kita itu tiap hari wajib untuk mendoakan kepada orang yang telah wafat. Hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Ketika pas sholat. Karena begitu kita tahiyat, ya kan? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Terus kemudian sampai akhir ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi ya, kepada Allah, kepada Rasul, bersaksi. Setelah kita bersaksi kepada Allah dan para Rasulnya, kemudian kita membaca sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ibrahimiyah juga kan ya. Panjang itu kan sampai doanya. Nabi Ibrahim juga. Iya. Ini kan doa yang harus kita baca di dalam sholat ini. Kok malah diingkari? Padahal secara tidak langsung itu kita setiap hari wajib
mendoakan kepada Nabi Muhammad juga sudah wafat. Ini kalau dihitung sehari berapa kali ini? Sholat duhur, 5. ya enggak 5 dong. Duhur 2 kali, Oh iya, Ding. asar 2 kali, maghrib Oh iya. 2 kali, 2 kali, isya 2 kali. 2 kali, subuh 9 kali. 9 lagi. 9 kali baca sholawat. membaca sholawat, dan ini wajib. Yang kalau diterjemahkan lagi berarti kita wajib untuk mendoakan kepada orang yang telah wafat. Lah ini kok kalau sampai diingkari, saya itu mengatakan tidak sampai mendoakan kepada orang yang wafat, saya khawatir sholatnya tidak sah nanti. Bagaimana mungkin dia membaca sholawat doakan kepada Nabi Muhammad tapi hatinya meyakini tidak sampai. Nah ini nanti saya khawatir nih sholatnya gimana nanti orangnya. Kalau sampai nanti mengatakan tidak bisa sampai. Makanya saya ini nggak bisa ini saya tolerir urusan ini. Tidak bisa ini. Ini harus benar-benar paham yang kayak gini ini. Ya. Semoga teman duduk Anda yang di bis nonton ini. Semoga. Kurang lebih terkait masalah doa seperti itu terkait pengalaman pribadi saya dengan seseorang. Tapi kalau kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, ya, bagaimana ketika ini terjadi pada non-muslim? Kalau ini terjadi pada non-muslim, kita tetap masih bisa mendoakan kepada selama tidak memintakan ampunan atas dosa kemusyrikannya, dosa kesyirikannya. Untuk doa semisal supaya diringankan dosanya itu masih bisa, masih diperbolehkan. Ya ini cukup menjawab keresahan saya, Pak. Kan saya tuh suka baca novel tapi karya orang luar kan ya. Iya. Dan kebanyakan itu novel bagus itu yang ngarang malah orang non muslim. Tapi saking bagusnya novelnya itu saya kadang pengen apresiasi, pengen kirim Fatihah tapi ragu. Ragu ini. Iya, mungkin bisa enggak ini? Kalau mungkin panjenengan apresiasi dikit. Apresiasi atau mungkin sebagai wujud salut gitu lah, ucapan terima kasih gitu sudah lah. menghibur panjenengan novel-novelnya atau karya tulisnya bagus ini gitu loh. Bisa nanti kita ya mendoakan semoga diringankan siksanya. Kita itu masih ketularan bisa. Gaya nulisnya gitu. Gaya nulisnya saja ya, jangan yang lainnya nanti bahaya. Tidak. Ya. Ternyata ceritanya suram, Pak. Oke, guys, itu nggih. Untuk Mbak siapa tadi? Zumrotul Munirah nggih. Boleh. Yang penting tidak memintakan ampun atas semua dosa, terutama dosa yang kemusyrikan nih nggih. Iya, dosa kemusyrikan. Kalau jadi hanya sekadar dimintakan ampun tidak masalah. Ya, sehingga dia membacakan Fatihah diniati sebagai bentuk permohonan maaf atau memintakan maaf, dispensasi ya, kemurahan bahasanya, bukan dalam rangka untuk memintakan maaf secara total termasuk dosa-dosa musyriknya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar dikurangi siksanya atau dikurangi dosanya itu tidak apa-apa. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari